ini judulnya adalah sholat dan berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah. Sholat dan berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita buat referensi ayatnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Kalau kamu sadar, kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, maka dialah yang terputus, artinya terputus daripada rahmat Allah. Asbabun nuzul ayat ini ada beberapa pendapat, antara lain adalah seorang bernama As bin Wa'il. Beliau ketika Rasulullah mendapat musibah meninggal anaknya Ibrahim, beliau merasa senang, lalu menceritakan Muhammad sekarang putus lagi, habislah dia. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang akan melanjutkan perjuangannya, dan anak laki-lakinya sudah habis. Maka bisa kita lihat dari ini, ada orang, termasuk orang beriman itu, atau sikap orang ketika orang dapat musibah dia senang, ketika orang dapat nikmat dia susah. Istilah orang sekarang SMS. Tapi orang beriman tidak gitu. Orang beriman itu suka dan duka adalah senasib dan sepenanggungan. Jadi kalau ada kita itu merasa senang orang dapat musibah, berarti imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Ada orang dapat nikmat, dia tidak merasa senang. Nah, itu dikatakan orang iri hati. Nah, karena itu kalau orang beriman itu suka dan duka, teman di kala duka, teman di kala suka. Terutama kita hidup hari ini, itu yang harus ditanamkan. Kembali kepada yang tadi, sebelum Allah memerintahkan sholat dan berkurban, Allah situ dulu dan Allah ingatkan dulu mengenai nikmatnya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Kalau secara teologis, seharusnya ayat itu ini itu kan. Sesungguhnya aku memberikan nikmat. Tapi ketika itu dikatakan Allah inna, sesungguhnya kami, menunjukkan di takdir. Allah ingin menunjukkan keagungan Allah. Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah. Maka salah satu cara kita mengenal Allah dibuat oleh Allah adalah lewat nikmatnya. Maka nikmat Allah itu tidak hanya dilihat dari harta dan uang, tapi nikmat Allah itu sangat banyak dalam diri kita, termasuk kesehatan, termasuk kesempatan, termasuk nikmat dalam diri kita ini berapa mahalnya. Jadi ketika orang sudah sadar nikmat Allah itu betapa besar, sampai dikatakan Allah Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat itu, kata Allah, kamu tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Cuman pertanyaannya, sadar apa tidak? Sadar apa tidak dengan nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita? Kalau sadar, itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa in tashkuru yardu lakum. Jika kamu bersyukur, Allah ridho kepada kamu. Nah, syukur ada tiga. Satu, syukur dengan hati, merasa senang apa yang sudah diberikan Allah. Maka orang yang suka mengubah, itu bahagian daripada kekufuran, merasa qanaah. Maka kata Rasulullah, kalau masalah dunia lihat orang yang di bawahmu, masalah akhirat lihat orang yang di atasmu. Supaya apa? Qanaah, merasa syukur, merasa senang. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan ucapan. Selalu kita memuji Allah dengan zikir. Orang saja kita puji, siapa kaya sekarang, banyak uangnya, Allah. Dan salah satu kelemahan kita adalah kita lebih terasa jasa orang kepada kita daripada jasa Allah. Kalau ada orang menolong kita, sering bersedekah, sering menolong, itu sering kita ingat.
ingin kita menjaga perasaannya, ingin kita membalasnya. Tapi ketika Allah jasanya kepada kita tidak pernah habis. Karena salah satu kasih sayang Allah kepada kita, Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan mencurahkan nikmatnya kepada kita walaupun kita sering durhaka kepadanya. Itulah kasih sayang Allah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Maka ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kamu, coba lihat, coba perhatikan, sadar kita, warabbuka fakabbir, maka Tuhanmu agungkanlah dengan cara apa? Fasholli lirabbika wanhar, yaitu maka sholatlah karena Tuhan dengan sholat. Maka karena di sini fasholli, biasanya Allah kalau menetapkan sholat wajib, aqimus sholat, sepadanya wa atu zakat, yang wajib dengan yang wajib. Tapi ketika Allah tidak membawakan kalimat aqimu fasholli di sini, maka oleh tafsir para mufassir adalah sholat sunnah, yaitu sholat Idul Adha. Maka sepadanya pun adalah berkurban. Maka ketika sholat sunat Idul Adha adalah hukumnya sunat muakkad, maka secara hukum berkurban pun adalah sunat muakkad. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah adalah yaitu dengan sholat antara lain, yaitu juga dengan berkurban. Jadi sebenarnya ada 4 tanda syukur kita di bulan Dzulhijjah. 1 adalah haji. Tahun ini memang haji pending, tidak bisa. Yang kedua tidak bisa haji, berkurban. Tidak bisa berkurban, puasa Arafah. Minimal puasa Arafah. Tidak bisa puasa Arafah, sholat Idul Adha. Tidak bisa sholat Idul Adha, mati saja. Tidak ada lagi itu. 1 di 4 di antara 4 tidak ada. Minimal sholat Idul Adha. Minimal itu yang diharapkan kepada kita. Itu yang tidak punya modal di antaranya yang paling besar. Maka karena itu sholat sebagai tanda syukur kita, maka diiringi dengan berkurban. Barang siapa yang mampu berkurban tidak mau berkurban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat. Bukan tidak boleh sholat, tetap sunat sholat. Kenapa? Tidak sempurna rasa syukurnya. Kenapa? Karena orang bersyukur itu dirinya dan hartanya rela diatur Allah. Ketika disuruh dirinya sholat, dia mau sholat. Ketika disuruh hartanya berkurban, disuruh berzakat, dia melakukannya. Maka orang yang tunduk, orang yang syukur itu dirinya dan hartanya adalah rela diatur Allah. Insya Allah sholat dan kurban ini minimal kita lakukan untuk bersyukur kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu saja kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.